Percaya bahwa kita semua di sini punya rumah, ataupun saudara-saudara membangun rumah, ataupun saudara-saudara sudah punya rumah. Kalau saudara-saudara punya rumah, saya percaya saudara akan bangun yang terbaik sesuai dengan kapasitas keuangan saudara. Hari ini yang akan Tuhan bangun ada rumah Allah. Hari ini di bumi ini yang dia bangun ada rumah tempat kediaman Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena dia bertata di atas muka bumi ini. Dia bertata di atas ciptaannya ini. Taman Eden sudah jatuh dalam dosa. Sudah diangkat Allah waktu jatuh dalam dosa. Dan hari ini dia ingin berdiam. Dia tidak ingin berdiam di bentukan manusia. Dia tidak ingin berdiam di tempat-tempat yang kelihatannya hebat buat manusia. Tapi dia ingin berdiam di dalam tempat kediamannya sendiri. Yang dia pilih, yang dia tentukan dari semula. Pertanyaannya, rumah apa yang kita akan bangun dalam kekekalan nanti? Rumah apa yang kita akan bangun untuk kemuliaan Tuhan nanti? Itu penting. Supaya debu tanah yang hampir tidak ada harganya ini, tapi dipilih Allah untuk menjadi tempat kediaman Tuhan. Menjadi tempat kediaman Allah, bait Allah yang sempurna. 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, rumah Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah khusus, istimewa, khas. Dan bait Allah itu adalah kamu. Ternyata saudara, kita harus jadi rumah Tuhan di bumi. Kita harus menjadi tempat kediaman Allah di dalam keterbatasan kita hari ini. Rumah itu tempat kediaman. Rumah itu adalah tempat tinggal, saudara-saudara. Jadi kalau bait Allah, rumah Allah, jelas tempat kediaman Allah. Di dalam kehendak bebas itulah Tuhan mau berkarya. Hanya dia nggak mau paksa. Hanya dia nggak mau saudara-saudara memberikannya dengan terpaksa. Dengan sukarela. Dengan kerinduan. Dengan rasa cinta. Jadi hari ini saudara-saudara kita mau bicara tentang rumah rohani. Kita bicara debu tanah ini menjadi tempat kediaman Allah yang kekal, namanya sorga. Rumah rohani berkaitan dengan apa? Rumah rohani berkaitan bukan dengan gedung. Rumah rohani berhubungan bukan dengan kegiatan-kegiatan. Rumah rohani berkaitan dengan setiap orang percaya. Saya dan saudara. Hari ini Tuhan tanya, apakah engkau sudah jadi rumahnya Tuhan? Apakah Tuhan sudah bertahta dan berdiam dalam kehidupanmu? Apa sih artinya rumah Tuhan? Rumah Tuhan adalah tempat kediaman Allah. Kenapa rumah Tuhan itu ada dalam perjanjian baru? 2 kali dituliskan. 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ke-6. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah, tempat kediaman Roh Kudus? Karena perjanjian lama itu Tuhan sudah pilih tempat. Setelah Taman Eden, maka Tuhan pilih 3 tempat. Namanya rumah Musa atau bait Musa, rumah Daud atau bait Daud atau pondok Daud, dan rumah Salomo atau bait Salomo. Dari 3 tempat ini, itu ada hadirat Tuhan, namanya tabut Allah. Tabut Allah bicara Tuhan sendiri dalam perjanjian lama. Dan tabut ini saudara-saudara sudah nggak ada lagi. Dan hari ini bait Allah sudah nggak ada lagi saudara-saudara. Karena Yesus datang, dia ambil rupa sebagai manusia, mati, dan di situ dia bangkit, dan disitulah dia menjadi kekuatan orang percaya. Bukan bentuk tabut lagi, tapi bentuknya adalah roh. Di mana dia berada, di mana dia tinggal, di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan rumah Allah ini dimeteraikan, dicop, sebuah tanda sorga dan bumi. Sebuah tanda yang tidak akan pernah diambil oleh namanya iblis, kuasa kegelapan atau dunia ini. Suatu meterai yang sudah disahkan hari esok kekal sampai selama-lamanya. Alkitab katakan dengan Roh Kudus. Roh itulah yang menjadi kekuatan buat kita. Makanya Yesus membangun dasar keselamatan. Roh Kudus yang siapa yang punya? Ayat Alkitab katakan Allah Bapa.
Yang punya adalah Allah Bapa. Siapa yang membinasakan bait Roh Kudus, aku akan membinasakan dia. Jangan takut buat teman-teman, hamba-hamba Tuhan. Karena Allah yang menjadi pembela saya dan saudara. Tubuh jasmani kita boleh terluka, tapi bait Allah tetap terjaga. Tuhan yang jaga kita, kenapa engkau khawatir? Bapa yang menjaga kita. Kalau engkau bait Roh Kudus, pasti engkau dijaga Allah. Kita ini biji mata Allah. Tuhan jaga luar biasa. Apa dasar bangunannya? 1 Korintus 3 ayat 11 kata firman Allah, karena tidak ada satu orang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan oleh Yesus Kristus. Engkau menjadi rumah kediaman Allah, dasarnya harus selamat. Dasarnya adalah harus Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama-nama yang lain. Tidak ada buku yang lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Rumah rohani, bagaimana cara membangunnya? Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus. Dia memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Caranya adalah izinkan hamba Tuhan mengajarimu. Izinkan hamba-hamba Tuhan membimbing, mementormu. Paulus katakan, aku meletakkan dasar. Ada banyak hamba Tuhan di dunia ini. Ada banyak pendeta, pastor, pembicara, pengkhotbah yang hebat luar biasa tempat ini. Pertanyaannya, apakah dia bangun imanmu? Dengar di YouTube, boleh. Saudara ikutin sharing dia, silahkan di WhatsApp. Tapi yang membangun hidupmu adalah Bapa rohanimu. Makanan yang terbaik buat engkau. Sesuatu yang berharga untuk pertumbuhanmu. Supaya engkau sehat, kuat, bertahan dalam segala perkara. Makanya pilih. Cek baik-baik. Cari. Supaya hidup rohanimu itu sehat. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan ikut-ikutan. Jangan jadi pengikut yang sakit-sakitan. Hanya gara-gara tradisi. Hanya gara-gara orang. Cari hamba Tuhan. Cari gereja yang membawa engkau ke sorga. Cari pelayanan mereka yang membawa engkau bertumbuh. Cari hamba Tuhan yang membawa engkau bukan mengembangkan diri, tetapi murni, tulus, kudus di hadapan Allah. Sebab banyak orang yang menyamar. 2 Korintus 11, 13-15. Ada banyak rasul palsu. Ada banyak pengajar-pengajar palsu. Ada banyak orang-orang yang menyamar seperti malaikat terang. Apalagi ini akhir zaman. Jangan percaya dengan banyak hamba Tuhan, titik. Percayalah yang betul-betul punya kualitas kebenaran firman Allah. Firman Allah katakan, cara membangunnya izinkan orang-orang lain yang ada dalam lingkungan kehidupanmu, membentukmu. Mungkin orang tuamu, mungkin kakak rohanimu, mungkin gembala komselmu, mungkin mentormu. Engkau ada dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Izinkan mereka membentukmu. Besi menajamkan besi. Dan di situ engkau dibentuk, saudara-saudara. Tapi yang terpenting, kata firman Allah, kalau saudara baca baik-baik, tiap-tiap orang harus membangun dirinya sendiri. Dia harus perhatikan bagaimana dia membangunnya. Engkau lahir baru berapa tahun yang lalu, dan hari ini dalam prosesnya. Dan engkau akan sampai ke satu titik nanti. Hanya engkau yang tahu ukurannya. Hanya engkau yang tahu pertumbuhannya. Saya tantang saudara, anak-anak milenial, jemaat online, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, biar di pandemi ini kita membangun justru lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat. Di era pandemi ada sesuatu yang saudara harus bayar lebih, titik. Mungkin pulsamu, ya, Zoom, Facebook, IG. Jangan komplain. Engkau harus bayar lebih di era pandemi, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini waktu yang spesial buat kita. Kalau saudara mau jadi rumah Allah, bait Allah, engkau harus memperhatikan bagaimana membangun di atasnya. Dasarnya Yesus, Roh Kudus yang membangun di atasnya. Sebentar kita akan belajar. Bahan apa yang kau pakai untuk membangun hidupmu? Semua kelihatan satu saat nanti. Uang tidak bisa.
pangkat nggak bisa, kekayaan nggak bisa, keberhasilan, kesuksesan dunia pun tidak bisa. Bahan apa yang bisa membangun rumah Allah yang kudus? Ayat Alkitab katakan, apa bahan membangunnya? 1 Korintus pasal ketiga, ayat yang 11 sekarang sampai 13. Demikian firman Allah katakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? 13. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Rumah rohani yang engkau bangun hari ini, rumah kediaman Allah, apa bahan untuk membangunnya? Alkitab mengatakan yang pertama pondasi. Semua rumah dibangun dengan pondasi. Pondasinya harus jelas, clear. Namanya darah Yesus Kristus Tuhan. Ini bicara kualitas iman, harap, dan kasih. Pagi tadi saya tantang, dan hari ini saya tantang jemaat online. Mungkin ada yang belum lahir baru, yang belum percaya Yesus, yang belum mengundang Yesus untuk datang dalam hidupnya, membuat dia bertobat sungguh-sungguh, berbalik dari dosa kepada kehidupan kekal. Hari ini ambil. Hari ini ambil, karena tidak ada dasar yang lain kecuali di dalam Kristus Yesus Tuhan. Harus lahir baru dulu. Iblis percaya Kristus, cuma dia gemetar. Tapi engkau harus percaya Yesus dan ambil langkah lahir baru dan dibaptiskan. Itu langkah. Datang ke gereja tidak menentukan engkau selamat. Pelayanan tidak menentukan engkau selamat. Tetapi waktu kau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, ada gereja, tidak ada gereja, bisa pelayan atau tidak pelayanan, tidak menghalangi kau masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Itulah dasar. Tapi Alkitab katakan ada bahan-bahan yang dibangun di atas dasar itu, saudara-saudara. Kita sedang membangun. Ibaratnya saudara-saudara, waktu kita membangun rumah, ada yang pakai namanya kayu, ada yang pakai namanya bambu, tapi ada yang pakai bahan-bahan yang dasar luar biasa. Hanya ada 2 bahan. Kalau engkau sudah selamat hari ini, puji Tuhan, tapi apa yang engkau bangun di atas dasar keselamatanmu? Itu penting. Karena ada banyak orang anggap remeh. Ada banyak orang gak mau keluar harga. Ada banyak orang gak mau bayar harga lebih. Ada banyak orang dia ragu-ragu. Hari ini firman Allah katakan, bahan yang pertama, bahan yang terbaik, itu logam mulia dan batu permata. Ayat Alkitab katakan, dasarnya emas, perak, dan permata. Itu bahan yang kuat. Itu bahan-bahan yang tahan lama. Kalau kita ukur dengan harga, itu mahal. Apalagi batu permata, saudara-saudara. Itu mahal. Mereka tidak berkarat. Mereka tahan dengan waktu yang panjang. Tuhan mau, saya dan saudara, bangun kekristenan, bangun kehidupan keselamatanmu di atas bahan-bahan yang mahal. Disitulah kita bangun bertanggung jawab. Disitulah orang percaya bangun dengan disiplin, ketaatan. Engkau bangun dengan kerendahan hati, mau dikoreksi. Engkau bayar harga doa, pujian, penyembahan dengan kapasitas sorga. Karena ada orang-orang dalam gereja, karena ada orang-orang yang katanya sudah selamat, bangunnya yang kedua itu dengan dasar, dengan bahan yang murah, bahan yang mudah terbakar, bahan yang tampak kekuatan. Ayat Alkitab katakan dia bangun di atas dasar kayu, rumput kering, di atas jerami yang kena api sedikit, kena air sedikit, kena situasi kondisi sedikit sudah kehilangan kekuatan. Itu ciri orang Kristen yang bangun keselamatan yang gak serius. Gak mau bayar harga, gak disiplin, ibadah gak ibadah, baca firman gak baca firman, bertobat. Mungkin saya gak kenal saudara, tapi hati panggilan hamba Tuhan ini bertobat di kau, bertobat kita semua.
Jangan main-main, gak ada orang, gak ada hamba Tuhan. Ibadah pun di rumah. Tapi bukan berarti kualitasmu dunia. Ibadahmu di rumah, tapi engkau harus jaga kualitasmu tetap kerajaan sorga. Itu gak mudah, tapi hari ini dikasih tahu, bangun di atas dasar yang teguh. Mahal. Karena ada banyak orang Kristen, saudara-saudara, ringan, anggap sepele kekristenan. Dia anggap saudara-saudara manja, gak mau bayar harga. Hingga dia tidak tahan lama. Up, down, up, down, up, down, up, down. Makanya Alkitab katakan, segala pekerjaanmu, maksudnya keselamatan yang kau terima, dan engkau dikasih kesempatan hidup, engkau sedang membangun, akan diuji satu saat nanti. Pandemi ini salah satu tempat, salah satu masa yang panjang, situasi kondisi untuk menguji engkau sedang bangun iman keselamatanmu atas dasar yang mahal atau dasar yang murah. Kelihatan, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara harus mengukur hidupmu. Jangan sampai engkau jatuh terjungkal. Pandemi selesai, orang yang percaya membangun dengan dasar yang mahal, mereka akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Tapi orang-orang yang membangun kehidupan kekristenannya main-main gak disiplin, dia akan terus menetes air mata dan sedang mencari identitas diri di hadapan Tuhan. Rumah rohani pasti ada penghargaan. Karena ada orang yang membangun. 20 tahun, 30 tahun engkau diberi kesempatan hidup setelah selamat. 40 tahun itu ada penghargaan. Ada reward. Ada upah. 1 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ayat Alkitab bukan saya, ia mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Karena memang kita sebentar akan dilihat penghargaan apa dari sorga kepada orang-orang yang telah diselamatkan. Tahun integritas ini bicara orang-orang yang percaya Tuhan. Di seluruh muka bumi ini, Tuhan sedang berperkara dengan kita di dalam bait Allah. Makanya ayat Alkitab katakan, dasar bangunanmu, dasar pondasi, dan bangunanmu itu harus tahan uji. Karena api, pemurnian, panas, pergumulan, tantangan, rintangan, tetesan air mata, sakit, kegagalan, segala sesuatu itu akan Tuhan izinkan. Betul. Karena dia menguji rumah dia. Ini bukan rumahmu. Ini bukan tentangmu, ini tentang rumah Allah. Yang dia percayakan, yang dia kasih kepada saudara kesempatan untuk dia ada di sana. Jadi dia mau lihat dasar dan bangunannya, apakah tahan uji. Kalau saudara ada yang lemah, jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan sedang menguji kekuatan pondasi, kekuatan bangunan itu. Karena dia mau tinggal terus dalam hidupmu. Dia mau ada terus sampai selama-lamanya. Amin. Kehidupan keselamatan yang engkau terima, dengan kekuatan Roh Kudus yang diberikan kepada saya dan saudara, terus pelihara. Terus pelihara. Ada orang bantu, ada orang doakan, ada orang menolong, ataupun tidak ada, kita harus membangun dengan takut akan Allah. Kalau kita pelayanan, layani Tuhan sungguh-sungguh. Kalau engkau bekerja saat teduh, sungguh-sungguh hamba Tuhan. Kalau engkau ada dalam kehidupan keluarga, ajak suami istri, ajak istri dan anak, ajak keluargamu untuk doa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu bagian kita. Itu bagian kita. Mungkin ada rasa bosan, mungkin ada rasa seperti hambar. Terus maju, terus melangkah, terus supaya engkau tahan uji. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan kami juga pernah merasakan namanya padang gurun, tetesan air mata yang begitu lama. Bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan mau uji bahan bangunan. Tuhan mau uji dasar dan pondasi yang engkau bangun untuk rumah kediaman Allah. Karena Tuhan punya 5 mahkota. Tuhan punya 5 penghargaan. Tuhan punya 5 upah. Tuhan punya sesuatu yang berharga. Walaupun itu rumah tempat kediaman dia,
tapi engkau akan diberi kepada saudara mahkota. Ayat kitab katakan, dia akan kasih pada saudara mahkota abadi. Apa mahkota abadi? Mahkota buat mereka yang menjaga hidup dari keinginan dunia. Mahkota yang diberikan kepada saya saudara yang sering menyangkal diri karena saudara punya iman. Saudara percaya Tuhan, kau sangkal dirimu, maka mahkota abadi Dia akan bawa kepadamu. Waktu engkau bangun rumah Tuhan dengan kualitas tahan uji, maka Tuhan akan kasih mahkota sukacita. Apa mahkota sukacita? Mereka yang membawa jiwa-jiwa, mereka yang mendoakan jiwa-jiwa diselamatkan, mereka yang membawa orang tuanya terima Yesus, yang membawa teman satu biliknya, yang membawa papa dan mamanya, kakak dan adiknya, teman-teman yang sakit, semua mereka ini diselamatkan karena pelayananmu. Karena engkau jadi rumah Roh Kudus, engkau dapatkan mahkota sukacita. Ada namanya mahkota kebenaran bagi mereka yang tahan uji, mereka yang terus merindukan kedatangannya. Mereka yang merindukan Tuhan datang kembali, yang selalu rindu dengan hadirat Allah. Ada mahkota keempat, kemuliaan bagi mereka yang mengembalakan. Kalau engkau bangun rumah Tuhan dengan tugas tanggung jawab, waktu engkau diizinkan Tuhan menggembalakan jiwa-jiwa dengan sungguh-sungguh. Amin. Bukan soal berapa jiwa, bukan soal banyak atau tidak, berapa jiwa yang saudara gembalakan, tapi bagaimana engkau bangun dengan disiplin tinggi, engkau tahan uji dalam panggilan dan pelayananmu. Mahkota kemuliaan Tuhan beri. Bahkan sampai yang terakhir, mahkota kehidupan adalah mahkota yang diberikan kepada rumah-rumah Allah, rumah pribadi Allah yang menjaga hidupnya setia sampai mati. Saya doakan biar mahkota-mahkota ini menjadi kriteria penghargaan karena engkau bangun rumah Tuhan di atas dasar yang kuat. Engkau tahan uji dan engkau dapatkan penghargaan yang luar biasa di hadapan Allah. Rumah rohani, tempat kediaman Allah. Apa tugas dan panggilanmu? Buat saya dan saudara, kita menjadi rumah Allah, tempat kediaman Allah, supaya kita hidup dalam kesatuan. Supaya saya dan saudara saling menguatkan. Sesama anak Tuhan saling menghibur. Sesama umat Tuhan saling melengkapi satu dengan yang lain. Jangan izinkan perpecahan di antara kita. Amin. Jangan izinkan saudara-saudara di tengah pandemi kita mengalami kesulitan untuk berhubungan satu dengan yang lain. Kita tetap unity. Hal yang paling sulit diadakan di dalam pandemi adalah namanya unity. Pada waktu offline, unity itu mungkin agak lebih mudah, agak lebih, ya kalau saya katakan lebih sederhana. Tapi di dalam pelayanan online ini, pandemi ini sulit untuk unity. Kita gunakan WhatsApp, kita gunakan Facebook, kita gunakan IG. Tidak semuanya menyembah seperti yang offline. Kita nggak tahu, kita nggak ngerti di mana. Tapi saya berdoa saudara-saudara, kalau saudara mau lihat dalam media yang sangat kecil namanya handphone, mujizat terjadi. Bukan di tempat ini, tapi dimanapun tempat, tidak terbatas. Hanya satu yang saya mau kasih tahu, kalau engkau rumah rohani, saya rumah rohani, kita semua rumah rohani, Indonesia, Malaysia rumah rohani, Pos PI, Ipoh, Perak Malaysia, Johor Bahru, Kuala Lumpur, Penang, semua rumah rohani. Dan kita unity hari ini bersama-sama Tuhan hadir. Ayat Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Aku hadir, iblis dikalahkan, musuh dipatahkan, mujizat terjadi. Saya percaya, terlalu yakin dan percaya kalau kita hari ini sama-sama tahu bahwa kita adalah rumah Allah. Gak perlu kita mujizat. Gak perlu kita berdoa minta mujizat. Karena mujizat itu akan datang sendiri. Karena engkau menjadi rumah rohani yang berkualitas. Maukah saudara kita unity? Maukah saudara-saudara kita sama-sama kembali dalam kualitas yang sama? Rumah rohani, hidup dalam kekudusan. Tugas dan panggilan saya dimanapun tempat, hidup dalam kekudusan. Apa itu? Dipisahkan, dikhususkan, lewat dari dunia. Kita boleh ada di dunia, tapi kita gak hidup secara duniawi. Amin. Dimanapun tempat, bekerja, berkeluarga, oke. Tapi biar kita ambil prinsip-prinsip kerajaan Allah. Karena engkau adalah rumah rohani Allah. Pakai doa, pujian, penyembahan, pakai firman Tuhan menjadi dasar dalam segala sesuatu. Karena engkau spesial, engkau berbeda, limited edition, saudara-saudara.
Kenapa? Karena hanya Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya Yesus Kristus, dia limited edition. Tidak ada lagi edisi yang lain. Karena hanya saya dan saudara sendiri yang mengalaminya. Dan bagi kita yang menjadi rumah rohani, tempat kediaman Allah, tugas dan panggilan kita hidup dalam pelayanan. Hiduplah dalam pelayanan. Pelayanan yang pertama artinya diakonio. Apa itu pelayanan yang pertama? Menyediakan makanan di meja untuk tuannya. Diakonio adalah pelayanan untuk memberikan sesuatu buat orang-orang yang memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan saya dan saudara. Itu diakonio. Pelayanan yang kedua namanya daulos, adalah menghamba seperti budak. Saya dan saudara adalah budaknya Tuhan. Kita nggak layak terima namanya penghargaan, karena debu tanah nggak layak dihargai. Tapi biarlah kita kembalikan pujian hormat itu hanya kepada Tuhan. Dia semakin besar, dia semakin luar biasa. Hendaklah kita ada di tempat yang paling belakang. Jangan curi kemuliaan Allah, karena kita cuma daulos. Pelayanan yang ketiga namanya disebut dengan leiturgio. Artinya apa? Untuk kepentingan orang lain. Layanilah kepentingan orang lain. Layani mereka yang perlu. Layani mereka yang perlu sesuatu untuk kepentingan mereka. Kadang-kadang ego, uangmu, waktumu, kepentingan dirimu sendiri. Tapi waktu kau dalam persekutuan, kepentingan orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Itu namanya leiturgio. Dan pelayanan yang terakhir, sebagai rumah rohani untuk kehidupan, selagi Tuhan izinkan di atas muka bumi ini, namanya latrio. Apa itu latrio? Memuji dan menyembah. Sekalipun hanya di rumah, di bilik, di kamar, tidak ada orang, tapi ada Roh Kudus. Bukankah engkau bait Roh Kudus? Engkau menjadi imamnya, engkau menjadi hamba Tuhannya, dan engkau membawa pujian penyembahan di rumah yang sangat simpel, sederhana. Mungkin gak berarti, mungkin gak layak bagi dunia, tapi di situ Tuhan bertahta. Tuhan sedang tinggal di sana. Doa saya buat jemaat online, IPO, yang ada di pos-pos PI, dimanapun tempat, sahabat-sahabatku, jadilah rumah kediaman Allah, menjadi bait Allah yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua.